menurut saya ini adalah ibadah KKR dari tim penginjilan, karena Rabu kemarin di Terpasok Baru bersamaan dengan modo ini, kemudian kami lanjut di Kota Mobagu dan lanjut di Buntalo. Saya selesai ibadah 2 malam di Buntalo, saya kembali ke Bitung kemarin, dan pagi ini saya ada di Lelema. Dan saya bilang ini KKR dalam rangka penginjilan daerah, karena hadir di sini sekretaris daerah GKB Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Rodi Minggu MTH, juga hadir di sini Ketua 2 GKB daerah Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Febri Slap STH, yang hari ini berulang tahun 47 tahun, luar biasa ya. Dan juga hadir Ketua Biro Penginjilan daerah GKB Sulawesi Utara, Bapak Pendeta Stefan Tendean STH, dan saya sebagai Ketua Biro Organisasi daerah GKB Sulawesi Utara ya, Pendeta Cherry Urmehopan, Sarjana Teologi, dan bersama dengan istri saya hadir di pagi ini ya. Jadi ibadah pagi tadi di Bitung saya titip percayakan kepada anak saya ya untuk melayani di sana. Dan saudara, saya juga bersyukur kepada Tuhan sebab Dia beri saya sehat. Selesai ibadah malam pertama di Modo Inding, saya diganggu dengan penyakit perut ya. Saudara, maaf bicara, saya setelah ibadah selesai subuh dan seharian itu sebelum kami ke Kota Mobagu itu saya sampai 6 kali ke belakang, dan yang dibuang itu air ya. Saudara, sampai di Kota Mobagu saudara harus 8 kali lagi buang, jadi berarti ada 14 kali, dan semua air saudara ya, nggak ada yang keras, itu semua encer. Tapi saya bersyukur di Kota Mobagu tetap saya melayani ya, sekalipun dengan kondisi perut dan membuat saya harus makan sedikit sekali. Sampai ke Buntalo saudara, saya hanya makan nasi sedikit dengan kuah terang ya saudara, cuma itu, dia nggak pakai ikan, dia nggak pakai yang lain. Tapi saudara, nanti saya boleh makan sedikit banyak waktu ada di Labuan Uki kemarin pagi ya saudara, itu baru sedikit banyak saudara, dan nanti lebih banyak waktu saya di Bitung ya. Sebab itu sebentar paling banyak kita makan ya, kalau orang yang berulang tahun kasih makan. Oke, jadi saudara, ini ibadah KKR. Haleluya. Nah, karena ini ibadah KKR, ada satu ayat yang Tuhan kasih ketika saya berdoa untuk menyampaikan berita firman Allah dalam KKR yang saya dipercayakan, yaitu dalam Lukas pasal 18 ayat 1. Nah, pagi ini saya juga mau berbagi dengan saudara dalam ayat ini. Lukas pasal 18 Lukas 18 pada ayatnya yang pertama. Sudah dapat semua? Oke, mari saudara kita berdiri sama-sama, karena saudara sudah berdiri, maka kita baca sama-sama Lukas pasal 18 pada ayatnya yang pertama. 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, tolong perhatikan bagian firman Allah ini.
Yesus sendiri menyampaikan dengan satu kalimat yang dipertegas oleh penulis Lukas. Dia berkata bahwa Yesus mengemukakan perumpamaan pada pasal 18 Injil Lukas, mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu adalah dengan satu tujuan. Ya, apa tujuannya saudara? Supaya orang harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Ya, artinya saudara, di mata Yesus, dalam pandangan Yesus, bahwa berdoa yang dibutuhkan oleh kita anak Tuhan adalah berdoa dengan tidak pernah berhenti. Amin. Ya, saudara selalu berdoa. Halo, saudara selalu berdoa. Yang di luar dapat dengar suara? Ya, ada dengar suara saya? Saudara suka berdoa? Yang di luar saudara selalu berdoa? Banyak orang di luar atau cuma sedikit? Siapa di suara cuma sedikit loh, ya saudara. Ada banyak orang di luar ternyata ya. Tapi saudara suara mereka sedikit. Kita tanya ulang yang kagetnya sampai dengar di suara. Ya, yang di luar, saudara selalu berdoa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, artinya saudara, doa itu penting. Katakan sebelah kiri kanan, doa penting. Berdoa adalah sesuatu yang sangat menentukan kemenangan kita orang percaya. Kemenangan orang Kristen itu bukan tergantung pada pandainya kita berbicara firman. Kemenangan orang Kristen tidak terletak ketika kita menghafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi kemenangan kita orang percaya adalah ketika kita suka berdoa. Amin. Itu sebabnya saudara, Yesus memberikan perumpamaan ini. Tapi saya tidak mau berbicara tentang perumpamaan. Sebab kalau saya kupas tentang perumpamaan, ini nyata makan siang, makan sore loh. Ya. Jadi saya tidak akan kupas tentang perumpamaan, tapi saya mau mempertegas tentang ternyata penting itu doa. Haleluya. Ya, berdoa adalah hal yang penting dalam orang punya hidup. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa doa itu penting? Ya. Kenapa saudara doa itu harus continue? Kenapa doa itu harus tidak berkeputusan? Kenapa doa itu harus tanpa jemu-jemu? Karena Matius pasal 26. Coba orang buka Matius 26. Ya. Ayat yang ke-41. Ya, ayat 41 Matius pasal 26. Sudah dapat? Saudara tidak ada masalah pegang buku atau pegang Android, tidak ada masalah, silakan. Ya, cuma kalau pegang Android jangan buka IG. Ya. Tahu IG? Apa? Oh, Instagram. Pandai-pandai ternyata cuma sini, ternyata tidak ketinggalan zaman. Ya, saudara, jangan buka WA. Apa WA? Oh, memang pandai-pandai ada di jemaat. Ini gembala luar biasa, ya. Senang punya jemaat yang pandai-pandai, ya. Jangan buka Facebook. Tolong buka Alkitab. Amin. Ya. Saudara, tolong pastikan dirimu ketika pegang Android, saudara hanya buka Alkitab. Ya. Kalau saudara tidak buka Alkitab, hanya buka yang lain, dalam nama Tuhan Yesus, handphone. Setuju? Oke.
Jadi saudara, saya sudah berkata ya, pasti handphonemu hang kalau saudara buka yang lain ya. Jadi silakan buka Alkitab. Oke. Nah, sekarang mari kita baca sama-sama Matius 26 ayat 41. Jangan tetap duduk. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam penurut nami daging lemah. Mengapa kita harus selalu berdoa? Karena persoalannya saudara, Yesus sadar, Yesus tahu bahwa orang akan selalu diperhadapkan dengan yang namanya pencobaan. Haleluya. Ya, saudara, selalu ada pencobaan. Betul. Tidak mungkin anak Tuhan tanpa pencobaan. Kalau anak Tuhan tanpa pencobaan, berarti dia adalah kelompoknya si pencoba. Yang mungkin pencoba itu mencobai orang yang bukan miliknya. Ya, maaf saudara, dia pasti akan mencobai orang yang bukan dia punya. Ya, yang Tuhan punya yang dia cobai. Tapi kalau dia punya, ya nggak usah coba. Karena sama-sama orang. Ya, saudara, satu kualitas orang. Gitu. Ya, jadi saudara, Yesus tahu bahwa ini anak-anak Tuhan adalah menjadi incaran daripada kuasa kegelapan. Haleluya. Untuk apa saudara? Untuk dicobai. Nah, sekarang saudara dengar, kalau sampai kita dicobai, yang saya tanya sekarang menurut saudara, cobaan itu lebih dekat dalam hal apa? Roh atau daging? Cobaan itu lebih dekat dalam hal apa? Roh atau daging? Daging. Cobaan itu lebih dekat dengan daging, bukan dengan roh. Nah, sekarang kalau saudara daging kita dicobai, saya sekarang tanya ulang, kira-kira kuatnya ndak orang pedaging terhadap pencobaan? Hah? Lobek otek. Biar gede-gede begini lobek otek. Ya, saudara. Ternyata daging kita lemah. Daging kita akan kuat kalau kita suka berdoa. Haleluya. Katakan amin. Kalau kita suka berdoa, daging ini kuat. Itu sebabnya Yesus bilang, berdoa, berjaga-jaga, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, mar ini daging ini lomek. Ya, saudara, lemah daging kita. Ya, nah sekarang saudara, kalau kita jatuh karena tidak berdoa, kalau kita lemah dagingnya karena kita kurang berdoa, saya mau tanya sekarang saudara, dapatkah kita dikatakan sebagai orang yang beriman? Tidak. Karena pencobaan itu, si pencoba mencobai kita itu dengan satu tujuan. Saudara dengar saya, itu dengan satu tujuan, menggeserkan kita dari iman. Dia akan mendorong kita keluar dari iman. Dan ini yang tidak mau oleh Yesus. Sebab itu dia bilang, berdoa dengan tanpa jemu. Karena ada sesuatu yang dilihat Yesus dalam Lukas 18, bahwa menjelang kedatangan dia yang kedua kali, ada banyak orang yang akan kehilangan iman. Itu sebabnya Lukas 18 itu ayat 8 bilang apa? Adakah anak manusia ketika datang kedua kali, dia akan menjumpai iman di bumi?
Jadi karena pencobaan itu akan membuat orang-orang Kristen, saudara, akan kehilangan namanya iman. Itu sebabnya orang harus berdoa. Haleluya. Saya mau bicara dalam konteks terbatas ini, sudah, bahwa orang mesti berdoa. Saya sudah tanya saudara tadi dan saudara jawab, saudara suka berdoa. Sekarang mari orang buktikan, apakah betul saudara suka berdoa? Karena banyak orang kok munafik. Saudara suka berdoa, amin. Munafik. Faktanya tidak, kenyataannya tidak. Tapi untuk menyenangkan gembala, menyenangkan penginjil, menyenangkan hamba Tuhan, amin. Mari jemaat di sini kita percaya, apa yang keluar dari mulut itu yang dipraktekkan. Amin. Haleluya. Sudah pelan ini, amin. Halo. Amin. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara lakukan. Amin. Amin. Kita kok kalau dapat jemaat begini enak, pasti kita godek gimana. Nanti kapan-kapan orang aku atur juga, bagus tukar tampil. Saya udah ke Bitung, kita juga sini. Ya, supaya kita jadi godek, gitu, ya. Karena jemaat begini luar biasa. Jemaat yang betul-betul apa yang orang bilang, itu yang orang bikin. Halo? Copanya ada amin. Amin, begitu saudara. Nah, ya, puji Tuhan. Ada berapa